Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkau baik, Engkau kekuatanku, Engkau gunung batu kami yang hidup, ya Tuhan. Engkau kekuatan kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Bapa yang ajaib dan kekal selamanya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus, tidak ada yang lain di bumi ini. Hanya Engkau kekuatan yang sempurna, kemenangan dan demi kemenangan akan kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapi hamba-Mu, setiap orang yang mendengarkannya dimanapun berada, mereka diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kemenangan dan pemulihan, mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan dibebaskan, dimerdekakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, yang susah dihiburkan oleh kuasa nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya dalam pribadi kami. Kami persilakan Tuhan berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang, Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan buat kita, biar firman Tuhan ini menguatkan dan mengukuhkan iman kita, kepercayaan kita, dimanapun kita berada. Jangan pernah goyah dan jangan pernah bimbang dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita, ada di hati kita, yang memberi kemenangan demi kemenangan dalam pribadi kita masing-masing. Asal kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus, mencari Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan demi kemenangan. Bahkan dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan kita jika Allah di pihak kita. Bahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis takluk di bawah kaki Kristus, kaki Yesus Kristus. Bahkan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Menang dalam segala apapun yang kita alami ini. Karena Yesus sudah menang, kita juga akan menang sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini akan saya bagikan buat kita, yaitu kemenangan sejati. Kemenangan sejati yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan yang seutuhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Garis bawahi, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Makanya kita jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu dalam mengiring Tuhan. Memang kita dalam mengiring Tuhan itu membutuhkan perjuangan. Kita berjuang sampai akhir hidup kita. Dan jangan pernah menyerah. Kita akan terus maju-maju dalam perjuangan ini. Jangan undur dari Tuhan. Kita sampai finish, sampai akhir hidup kita, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Jangan ragu dan bimbang dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Bahkan dikatakan di ayat yang 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh karena itu jangan pernah kita goyah, jangan kita pernah bimbang dan ragu, tetap berdiri teguh dalam melakukan yang terbaik, dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan.
dalam mengikut Tuhan. Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri berjalan dalam hidup ini. Tuhan akan mengutus rohnya, roh yang kudus. Selalu ada dalam hidup kita, di hati kita. Sebagai penolong bagi kita, roh kudus, roh Allah sendiri. Tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia akan mengutus rohnya bersama dengan kita. Makanya jangan takut. Jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu. Kita akan menang. Karena Yesus telah menang. Bahkan segala kuasa kegelapan takluk di bawah kakinya. Maka dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Bahkan iblis tidak bisa mengalahkan Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah kemenangan yang sejati itu. Yesus Kristus memberikan kemenangan buat kita. Bahkan lebih daripada pemenang. Dikatakan dalam Roma, lebih daripada pemenang. Karena ada kasih Kristus dalam hidup kita. Lebih dari pemenang. Jangan goyah, jangan bimbang dalam mengiring Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jangan kita pernah tinggalkan Yesus. Karena iman kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Iman kepada Yesus adalah iman yang jelas, yang pasti. Yaitu keselamatan yang sempurna. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang di dunia ini tidak menginginkan kekalahan, tapi kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan-perjuangan, dalam pergumulan, dalam hal apapun, dia akan menang, mengalahkan segala ketakutan, menang, mengalahkan kekhawatiran, menang, mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Ini karena senjata kita bukan senjata fisik, tapi senjata adalah firman Allah yang hidup untuk melawan tipu muslihat iblis. Pedang roh, firman Allah yang hidup. Perisai iman di dalam Efesus pasal 6 itu. Itulah senjata-senjata rohani kita, perlengkapan senjata rohani kita. Perisai iman, berikatkan keadilan. Ini harus kita pegang dalam hidup kita, maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Jangan takut dalam hidup ini, khususnya dalam virus corona yang belum kunjung selesai. Jangan takut menghadapinya. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita, sehingga kita mampu mengatasinya. Bahkan lebih dari pemenang, kita akan tampil bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam pujian, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini Tuhan berikan kemenangan dalam segala perkara buat kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Kemenangan dan kemenangan pasti kita akan raih bersama dengan Tuhan. Asal kita tetap percaya dengan Tuhan dan tetap rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, maka kemenangan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu di udara. Ini kita harus memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Apa itu kemenangan sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan? Apa yang diberikan kemenangan buat kita? Tuhan berikan kemenangan buat kita oleh Yesus Kristus. Lewat pengorbanan di kayu salib kita menang bersama dengan Tuhan. Yesus telah menang, kita juga menang bersama dengan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu apapun. Yang pertama, kita telah menang atas dosa. Kita telah menang atas dosa. Karena Yesus telah mengalahkan dosa. Dan Yesus tidak pernah berdosa dan tidak mungkin berdosa. Itu Yesus Kristus. Dan kita juga menang atas segala dosa-dosa kita. Karena Yesus telah menebus kita, menyelamatkan kita dalam menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Kita menang. Kita datang mengaku dengan jujur, minta maaf, minta ampun, maka segala dosa-dosa kita akan dihapus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosa merah seperti kerimiji. Saya bacakan biar lebih jelas Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18. Katakan begini firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini akan terjadi dalam hidup kita jika kita mengaku dengan jujur. Maka dosa-dosa kita itu akan yang merah seperti kerimiji akan putih seperti salju.
Mereka kesumba akan putus seperti bulu domba jika kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Kita datang mengakui dengan jujur. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan buat saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita mengaku dengan jujur, mengaku segala dosa-dosa kita, maka kita akan menang atas masalah, menang atas dosa itu, menang atas segala dosa-dosa yang kita hadapi. Mari, jangan sampai kita masih diperbudak oleh dosa. Orang-orang yang diperbudak oleh dosa adalah orang-orang yang dipermainkan oleh iblis, dipermainkan oleh kuasa iblis, dan firman tidak ada di dalam hatinya. Firman Tuhan tidak ada disimpan di hatinya, maka dia akan dipermainkan akan dosa dan dipermainkan oleh keinginan duniawi, keinginan dagingnya, dan dosa akan lengket dalam dirinya. Dan dia tidak akan hidup dalam pertobatan. Tidak akan pernah hidup dalam pertobatan. Karena apa? Karena dia tidak berani meninggalkan dosa. Masih lengket dosa lama. Tidak berani meninggalkan tabiat lamanya. Orang yang bebas menang atas dosa, dia berani meninggalkan tabiat lama. Berani meninggalkan keinginan dagingnya. Berani meninggalkan yaitu kehidupan lamanya. Dan melangkah kepada pertobatan. Hidup yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Ini kita menang atas dosa. Orang yang menang atas dosa, makin lama dia akan benci dosa. Makin lama dia akan jijik akan dosa. Makin lama dia makin setia. Makin lama dia makin taat dan setia. Mengiring dan melayani Tuhan. Sehingga ada nyanyian berkata, tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah setia. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku percaya kepada Tuhan. Ini. Mari kita harus berani meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Jangan sampai kita ingat-ingat dosa kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan dosa-dosa kita. Kita harus buang jauh-jauh. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya tidak menang atas dosa. Karena Yesus telah menang atas dosa-dosa. Dan Yesus tidak pernah berdosa dan tidak mungkin berdosa. Dan kita juga harus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan, telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, ternyata kita tidak mau mengalahkan dosa itu. Jangan, saudara yang kasih. Kalau ada yang membujuk kita ingin jatuh dalam dosa, merayu kita, ingat firman Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Kita lawan semuanya itu. Ingat kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tergoda oleh tipu muslihat iblis, rayuan iblis, sehingga kita jatuh dalam dosa. Orang yang dalam dosa akan putus hubungannya dengan Tuhan, baik jasmani dan rohani. Sama seperti Adam ketika jatuh dalam dosa, hubungannya jauh dari Tuhan, putus hubungannya, tidak dekat lagi, dan hidupnya akan menderita dan sengsara. Mari kita sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita putus hubungan kita dengan Tuhan akibat dosa. Dosa itu adalah pemberontakan kepada Tuhan, melawan hukum-hukum Tuhan, melawan seluruh perintah Tuhan. Jangan sampai kita tidak berani meninggalkan dosa-dosa kita. Jika sudah mengaku, mari kita tinggalkan. Kita disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat darahnya yang kudus. Jadi kita orang-orang yang menang atas dosa. Orang yang menang atas dosa, dia tidak berani melakukan pelanggaran dalam firman Tuhan. Dia tidak berani untuk melakukan dosa. Tidak berani untuk bermain-main dalam dosa. Dia akan menjaga hati dan seluruh hidup. Dia akan berkata, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, matamu, seperti lagu pujian sekolah minggu itu. Dia akan berkata seperti itu. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita menang atas dosa. Jangan lagi mau dipermainkan oleh iblis, diperbudak oleh iblis dengan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang tidak dipermainkan oleh iblis,
dia selalu berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang dilakukannya dalam hidup ini. Mari kita sebagai orang yang percaya dimanapun kita berada, Tuhan itu adalah Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua transparan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, baik yang gelap, baik yang sunyi senyap, bahkan orang tidak tahu, manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Bahkan dikatakan manusia bisa melihat dari kasat mata, tapi tidak bisa melihat hati manusia, tidak bisa melihat pikiran manusia, tapi Tuhan tahu pikiran dan hati manusia itu. Jika hatinya bersih, manusia tidak bisa tahu. Tapi kalau Tuhan tahu hatinya bersih, suci, tahu semuanya. Baik busuk atau suci, manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Oleh karena itu, mari kita selalu terus dalam hidup ini berhati-hati bertindak, berhati-hati dalam melangkah, dalam mengiring Tuhan. Jika kita sempat jatuh dalam dosa, cepat-cepat bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dan tidak mengulangi lagi. Ini yang hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup dalam dosa lagi. Mari kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus Tuhan, telah dikuduskan oleh Kristus dengan darah yang kudus, kita tidak hidup dalam dosa lagi, tapi hidup dalam kebenaran. Hidup kita di dalam kebenaran Kristus, dan kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Karena apa? Karena sebagai anak-anak Tuhan telah ditebus oleh Tuhan Kristus. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita menang atas segala dosa-dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan semuanya itu. Sehingga kita memperoleh kemenangan dan kemenangan bersama dengan Tuhan Kristus. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita harus menang atas masalah. Menang atas segala masalah. Orang yang menang atas segala masalah bukan berarti dia tidak pernah tidak mengalami masalah. Selalu ada masalah dalam dirinya. Orang yang mengalami masalah dalam hidup ini, dia akan selalu menganggap masalah itu sebagai bumbu kehidupan dalam hidupnya. Orang yang menangani masalah, dia menganggap masalah itu suatu berkat. Menganggap masalah itu bumbu kehidupan. Jadi tidak akan lari dari masalah, dihadapi itu bersama dengan Tuhan. Ini. Karena dia tahu bahwa masalah-masalah yang dihadapi itu adalah setimpal dengan imannya, setimpal dengan kekuatan kita. Kata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kemarin adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan iman kita. Sehingga kita dapat menanggungnya, dan kita Tuhan berikan solusi yang terbaik buat kita bersama dengan Tuhan. Jadi persoalan itu tidak melebihi kekuatan kita. Jika kita bisa menanggung, contohnya 1 kilo, Tuhan akan memberikan 1 kilo, bukan 2 kilo. Mati konyol kita. Atau 5 kilo kita bisa bawa. Ya Tuhan berikan 5 kilo sesuai dengan kemampuan kita. Tidak akan berikan 6 kilo, 7 kilo. Tidak akan. Sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan pernah kita berkata, aduh masalah yang terlalu berat. Masalah yang terlalu besar. Jangan, saudara yang dikasih itu. Seperti Ayub mengalami masalah. Luar biasa. Yang pertama, hartanya habis. Setelah hartanya habis, anaknya meninggal. Setelah itu apalagi? Istrinya mengejek dia supaya tinggalkan Tuhan. Setelah itu apa? Dia penyakitan. Bernanah, borok. Bahkan dia tidak tinggal di rumah lagi. Dia tinggal di luar. Bayangkan. Dan tidak hanya itu, masalah itu datang lagi buat dia. Orang-orang kaya sejamannya juga datang memuji dia supaya tinggalkan Tuhan. Aduh. Ini, kalau kita pikir itu terlalu besar, terlalu berat, ternyata tidak. Itu setimpal dengan imannya, setimpal dengan kekuatan imannya. Ayub itu. Jadi jangan kita berkata, aduh terlalu berat. Bukan. Masalah yang kita alami itu adalah setimpal dengan iman kita, tidak melebihi kekuatan iman kita. Makanya kita jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan sesama, jangan menyalahkan lingkungan, situasi, dan kondisi. Kalau ada masalah itu, mari kita introspeksi diri, mari kita tahan uji. Memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Dan kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa berharap kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Mari kita sebagai orang yang telah
mengalami kemenangan atas segala masalah dalam hidup ini. Selama kita hidup ini, masalah itu tidak pernah habis-habis. Masalah itu silih berganti menimpa hidup kita. Bahkan masalah itu dalam hidup ini berbeda-beda dalam hidup kita. Masalah anak, masalah keluarga anak, masalah istri, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah apa lagi? Finansial, masalah apa lagi? Masalah yaitu pasangan hidup. Bagi orang yang sudah berumur belum dapat jodoh, itu masalah buat dia. Tapi jangan pernah kita menyerah akan masalah itu. Hadapi bersama dengan Tuhan, serahkan segala masalah kita bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau kita andalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi masalah, kita akan mati konyol. Kita akan menyerah dan akan mengambil jalan pintas. Kalau kita andalkan pikiran kita, kekuatan kita, kita tidak bisa mampu untuk menang atas masalah. Tidak mampu, tidak akan pernah mampu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kita serahkan bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan tadi, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, orang Israel berperang, aku akan berperang melawan semua musuh-musuhmu jika engkau tinggal diam bersama dengan. Mari, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menang atas segala masalah. Bahkan Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, aku kuat. Itu Rasul Paulus mengatakan, justru dalam kelemahan, kesusahan, kesengsaraan, siksaan, di situ aku kuat. Karena Kristus tidak pernah meninggalkan. Ini Rasul Paulus, itulah iman yang kuat. Mari kita sebagai orang yang percaya dimanapun kita berada, mari kita menang atas segala masalah dalam hidup ini. Sehingga masalah-masalah itu bukan membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi masalah persoalan itu membuat kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Makin setia dan taat melayani Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa, mengiring Tuhan, melakukan yang terbaik. Ini makin sungguh-sungguh. Jangan ada masalah makin menjauh, makin menyalahkan. Jangan saudara yang kasih Tuhan. Itu salah besar. Mari kita makin mendekatkan diri. Karena apa? Karena masalah itu ada untuk menguji iman kita sejauh mana kita setia dan taat. Menguji apa kita tahan uji, naik kelaskah kita bersama dengan Tuhan. Makanya jangan kita berkata, Tuhan ambil masalah, jangan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, mampukan saya bersama dengan Engkau, Tuhan, untuk mengatasinya sehingga menang bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sehingga kita menang atas masalah. Kemenangan apa lagi? Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, kemenangan atas diri sendiri. Apa itu maksudnya? Apa itu artinya? Menang atas diri sendiri. Menang atas diri sendiri artinya adalah kita menang atas segala keinginan-keinginan diri kita sendiri. Keangkuhan hidup kita. Ini keakuannya. Menang atas keakuannya. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Karena apa? Keinginan-keinginan kita itu adalah sumber masalah. Keinginan-keinginan kita itu. Jadi kita harus menang atas keinginan diri kita sendiri ini. Kita harus menang akan keinginan diri kita sendiri. Keakuan kita harus menang. Kesombongan kita harus menang. Jangan sampai tadi kalahkan oleh keinginan kita sendiri. Kepentingan diri sendiri. Jangan saudara. Kita harus menang. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku melakukan yang baik, ternyata yang jahat kulakukan. Aku sudah ingin melakukan yang baik, kok yang jahat lakukan. Ini tantangan, problema yang harus kita kalahkan. Keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri ini. Dalam hidup ini. Jangan sampai kita dipikat oleh keinginan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Sehingga kita egois. Sehingga kita arogan, sombong, keakuannya lebih tinggi. Jangan, tidak ada hati hamba dalam diri. Itu tidak menang akan diri sendiri. Mari kita menang atas diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana kita menang atas diri sendiri? Kita memiliki penguasaan diri. Self control dalam hidup kita.
Kita memiliki penguasaan diri, bisa mengendalikan diri sendiri bersama dengan Tuhan, mengendalikan hidupnya. Orang yang menang itulah bisa menguasai diri sendiri dalam segala hal, perkataan, dalam perbuatan, sikap, seluruh hidupnya. Ini dia bisa kuasai semuanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang yang menguasai diri sendiri melebihi orang yang merebut kota. Dalam Amsal pasal 16 ayat 32b. Jadi orang yang menguasai diri adalah orang yang merebut kota. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan orang yang menang atas diri sendiri, dia akan berani meninggalkan keinginan dagingnya, keinginan duniawi. Dia akan berani tinggalkan. Dia akan melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Dia akan mementingkan kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan. Dia akan penting, bukan memperkaya diri sendiri, bukan motivasinya salah dalam mengiring Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Dia melayani Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, supaya diperkaya, supaya dikatakan orang hebat, supaya dikatakan orang sukses. Wah, ini untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu belum menang atas diri sendiri. Orang yang menang atas diri sendiri, ketika dia dipuji oleh orang lain, dia tidak akan menyombongkan diri. Jangan berkata, oh semua bukan karena kehebatanku, bukan kekuatanku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa sukses, berhasil, saya bisa menang atas diri sendiri, ini itu karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menang atas diri kita sendiri. Karena keinginan-keinginan duniawi, keinginan kita akan memikat hati kita. Kita harus kalahkan itu. Jangan sampai lebih menonjol kepentingan diri kita sendiri. Mari kita tonjolkan kepentingan Tuhan, kepentingan sesama, kepentingan orang lain. Itu adalah menang atas diri sendiri. Jauhkan sikap egoisme dalam diri kita. Sikap membedak-bedakan dalam diri kita. Mari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, ini yang saya berikan buat kita, biarlah firman ini meneguhkan iman kita dan Roh Kudus menerjemahkan dalam iman kita. Kemenangan sejati itu akan kita alami jika kita menang atas dosa. Tidak lagi diperbuat oleh dosa, kita hidup dalam kebenaran, kita sudah tinggalkan dosa itu. Yang kedua, kita menang atas setiap masalah. Masalah itu ada dan tidak selesai selama kita masih hidup. Dan kita menang bersama dengan Tuhan. Karena masalah itu adalah menguatkan iman kita. Sehingga kita naik kelas, naik level. Dan ketika kita menang atas kepentingan diri sendiri, atas diri kita sendiri. Sehingga bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang hamba sampaikan bagi setiap orang dimanapun berada. Mereka menang atas segala dosa, menang atas segala masalah yang mereka hadapi, akan menang atas diri sendiri. Sehingga mereka lebih daripada menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan cara yang ajaib bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika orang percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami kemenangan dan kemenangan, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkannya. Dalam setiap masalah apapun, Tuhan akan jalan solusi yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam firman-Mu setiap hari, dimanapun kami berada. Sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, tapi kami benar-benar orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sekali lagi kepada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan roh jahat udara dibebaskan, dimerdekakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang terikat oleh keinginan daging, keinginan duniawi dibebaskan dan mencari kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa biar diselamatkan setiap orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, diselamatkan oleh Tuhan. Mampukan kami menjadi saksi dan bersaksi beritakan Injil Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Suka dan bayot diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.